Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David dari David Kelapa Indonesia. Selamat datang di pusat pembibitan di Cibinong, Bogor. Saya menggeluti pembibitan itu sejak tahun 2003. Jadi ceritanya waktu itu saya jadi asistennya Profesor Kelapa. Waktu itu adalah Profesor Wisnu Garjito. Saya sering diajak keliling untuk ikut seminar, untuk ikut pembinaan petani-petani kelapa. Setiap kunjungan ke wilayah selalu ada pertanyaan untuk membuat gula itu bibitnya apa, kalau untuk membuat VCO itu bibitnya yang bagaimana, terus kalau untuk hiasan saja itu yang mana, bagaimana caranya biar kita bisa nanam kelapa tapi pendek berbuah. Ternyata banyak teman-teman yang berminat untuk menanam kelapa. Saya keliling di Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai dengan di Sulawesi. Saya temukan bibit-bibit unggul. Hingga hari ini saya tekunin usaha di bidang pembibitan kelapa, hanya kelapa. Bibit kelapa tua saya dapatkan dari Pondok Induk Terpilih atau PIT yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Jadi bibit yang saya sediakan ada yang sudah bersertifikat, ada juga yang belum. Tapi hampir semuanya bibit unggul. Jenis bibit kelapa yang ada, yang tersedia di sini ada kelapa wulung. Kelapa wulung itu ciri-cirinya ujung akarnya itu merah. Terus kemudian ada pandan wangi. Kalau pandan wangi ciri-cirinya kalau daunnya atau batangnya dibakar itu akan mengeluarkan aroma pandan. Terus ada genjah mini. Genjah mini itu butirannya agak kecil. Seperti juga genjah biasa itu butirannya kecil. Terus kelapa dalam itu cirinya butirannya besar. Kemudian ada kelapa raja. Terus ada lagi kelapa entok. Kelapa entok ini saya dapatkan dari Kebumen. Kalau entok sudah pasti bersertifikat. Kalau untuk kelapa lilin sampai hari ini bibitnya masih sangat terbatas karena masih mahal. Itu juga saya sendiri import dari Filipina. Kalau untuk di dataran tinggi sebaiknya teman-teman menanam kelapa dalam. Kelapa dalam itu butirannya besar. Dan memang kami selalu menyarankan itu. Kalau untuk di dataran rendah, MDPL 200 itu bisa ditanam genjah atau dalam juga bisa. Hampir semua kelapa bisa ditanam. Kalau untuk di dataran rendah. Kemudian kalau teman-teman mau bikin gula atau mau dideres, itu sebaiknya menggunakan genjah. Genjahnya itu bisa HINA1 atau menggunakan kelapa entok Kebumen atau genjah mini yang ada sama saya. Kalau untuk proses pembibitan, cuaca hujan ataupun kering itu sama sekali nggak begitu berpengaruh ya teman-teman, karena kalau untuk kering kita bisa atasi dengan paranet. Kalau hujan akan lebih baik lagi, kita nggak usah siram begitu. Kalau untuk hama di bibit rasanya nggak begitu signifikan, bisa dibilang tidak ada. Kalau kelapa unggulan itu tidak ada yang unggul sebetulnya karena peminatnya beda-beda. Ada teman-teman yang sengaja nanam hanya untuk obat, yaitu kelapa wulung. Ada juga kalau untuk korporat mereka, saya mau nanam untuk dideres. Pilihannya ada di hibrida, di genjah, sama di kelapa entok. Terus ada juga mau bikin VCO, berarti kelapa dalam, Pak. Untuk memilih bibit kelapa yang unggul yang sesuai dengan spek yang kita inginkan, misalnya kita mau tanam kelapa wulung, ya kita harus cari bibit kelapa wulung. Ciri-ciri kelapa wulung salah satunya adalah ujung akarnya itu berwarna merah. Kalau ujung akarnya tidak berwarna merah, coba dipotek. Biasanya di tengah itu ada titik merahnya juga di akarnya. Kalau itu tidak ada, nggak berani menjamin kalau itu wulung. Kemudian kalau misalnya kelapa entok itu cirinya butirannya bulat. Yang layak tanam itu minimum 4 daun, tinggi daun 70 cm.
Untuk kelapa dalam dan kelapa genja serta kelapa yang lain kurang lebih ciri-ciri yang layak tanam hampir sama ya. Tinggi 70-80 cm up, jumlah daun 4 sampai dengan 5. Kedalaman pada saat menanam sebaiknya minimum 70 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm. Nah, sebelum ditanam sebaiknya diuruk dulu dengan kotoran hewan, dan disarankan di sini menggunakan kotoran hewan sapi. Kalau nggak ada bisa juga kambing, bisa dengan ayam. Kalau untuk masa tanam sebaiknya di musim hujan, karena ya kita sudah nggak usah nyiram lagi. Oktober sampai dengan Februari, Maret, April itu udah paling terakhir untuk kita nanam kelapa. Tapi kalau di wilayah teman-teman itu banyak sumber air, bisa kapan saja, ketinggian mana saja juga bisa, tapi saran tetap di dataran rendah. Untuk kesulitan dalam proses pembibitan bisa dibilang nggak ada, hanya memang keberhasilan pembibitan itu 90% lah. Pasti ada tingkat kegagalan dari butiran-butiran yang kita kumpulkan dari petani. Proses dari kitri sampai dengan layak tanam itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 bulan. Ada juga yang terlambat, dia keluar tunasnya itu butuh waktu sekitar 12 sampai dengan 14 bulan baru bisa layak tanam. Dari proses penanaman, kalau teman-teman mengikuti SOP yang 60-70-70, insya Allah 2 tahun 3 bulan sudah keluar manggar. Persis 3 tahun teman-teman sudah bisa panen yang pertama. Proses manggar kedua biasanya paling lama 4 minggu dari manggar pertama. Setelah itu numbuh terus setiap 4 minggunya. Tapi kalau di dataran rendah atau apalagi dekat pantai bisa per 2 minggu. 2 minggu langsung muncul manggar. Tentunya dengan pemupukan. Nggak bisa kita lepas begitu aja teman-teman. Kalau sekarang ini yang banyak diminati bibit pandan wangi. Bibit pandan wangi itu cirinya buahnya mengeluarkan aroma pandan. 2 tahun 3 bulan sudah berbuah dan pohonnya pendek, tidak tinggi. Mungkin hanya 40 cm sudah berbuah dan sangat lebat. Yang kedua, kelapa wulung atau kelapa hijau. Kelapa hijau itu biasa digunakan untuk obat, makanya trennya bisa naik, bisa turun, tapi kalau hijau lebih stabil lah. Dan itu banyak digunakan teman-teman yang punya lahan sedikit atau kecil. Penjualan terbanyak dari korporat, terutama korporat besar. Mereka biasanya dipakai untuk dideres. Nah, untuk dideres, saya selalu menyarankan agar digunakan kelapa Hyena 1, ada juga kelapa entok, dan genja mini yang ada di sini. Kalau untuk VCO, itu saya selalu menyarankan dengan kelapa dalam. Baik itu kelapa dalam dari Minahasa maupun dari ujung genteng. Jangan jadikan angan-angan hanya berdiam, jadikan beta untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.